Kekayaan sejarah sebuah kota atau kawasan terlihat dari jejak peninggalan, apa yang disebut cultural heritage dan living cultural yang tersisa dan hidup di kawasan tersebut. Keduanya merupakan warisan peradaban umat manusia. Demikian halnya dengan Kabupaten Tegal, wilayah yang kaya akan jejak peninggalan kesejarahan. Sebagai penanda bahwa Kabupaten Tegal sebagai telatah kawasan tak dapat dilepaskan dari keterkaitan garis sejarah hingga membentuk kawasan sekarang ini. Penekanan pada bidang pertanian misalnya tak dapat dilepaskan dari kondisi wilayah dan akar kesejarahan telatah Kabupaten Tegal yang mengembangkan kapasitasnya selaku wilayah agraris. Tradisi keagrarisan dimulai dari ketokohan Ki Gede Sebayu sebagai juru demung Trah Pajang. Bahkan kalau dirunut, keagrarisan itu dimulai semenjak Mataram kuno. Kesaksian ini diperkuat dengan ditemukannya artefak kuno dan candi di pedagangan. Ditambah telatah Tegal kerap kali dikaitkan dengan kerajaan Pajang dan Mataram Islam yang cenderung kekuasaannya dengan basis pada agraris. Kota Tegal merupakan penjelmaan dari desa yang bernama Tetegal. Kurang lebih pada tahun 1530 telah nampak kemajuannya dan termasuk wilayah Kabupaten Pemalang yang mengakui kerajaan Pajang. Ki Gede Sebayu saudara Raden Benowo pergi ke arah barat dan sampai di tepian Sungai Gung. Melihat kesuburan tanahnya, tergugah dan berniat bersama-sama penduduk meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan serta membuat saluran. Daerah yang sebagian besar merupakan tanah ladang tersebut kemudian dinamakan Tegal atas keberhasilan usahanya memajukan pertanian dan membimbing warga masyarakat, serta menanamkan rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia diangkat menjadi pemimpin dan panutan warga masyarakat. Oleh Bupati Pemalang kemudian dikukuhkan menjadi sesepuh dengan pangkat juru demung atau demang. Pengangkatan Ki Gede Sebayu menjadi pemimpin dilaksanakan pada perayaan tradisional setelah menikmati panen padi dan hasil pertanian lain di bulan purnama pada tanggal 15 Safar tahun 1580 yang bertepatan dengan hari Jumat Kliwon. Dalam perayaan juga dikembangkan ajaran agama dan budaya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pada waktu itu. Hari, tanggal, dan tahun Ki Gede Sebayu diangkat menjadi pemimpin ditetapkan sebagai hari jadi Kota Tegal dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 pada tanggal 28 Juli 1988. Di dalam peraturan daerah tersebut, hari jadi Kota Tegal diwujudkan dengan ungkapan filsafat tahun 988 Hijriah dengan Candra Sengkala Mang Esti Basukining Anggo, yang berarti Mang Esti berarti 8, Basuki berarti 8, Anggo berarti 9. Secara harfiah berarti berdoa untuk keselamatan diri dan bermakna setiap insan Pancasila akan selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa demi keselamatan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Kisah lain menyebutkan nama Tegal diberikan seorang pedagang asal Portugis, yaitu Tom Pires, yang singgah di Pelabuhan Tegal pada tahun 1500-an. Ki Gede Sebayu sebagai pendiri pemerintahan Tegal pada tahun 1585 sampai dengan 1625. Menurut silsilah, Ki Gede Sebayu keturunan darah bangsawan dari Batara Katong atau Syekh Sekar Delima yang merupakan Adipati Wengker Ponorogo. Ayahnya bernama Pangeran Onje Adipati Purbalingga. Semenjak kecil Ki Gede Sebayu diasuh oleh eyangnya yaitu Ki Ageng Wunut yang selama hidupnya menekuni agama Islam. Hal ini membawa dampak bagi perkembangan Ki Gede Sebayu yang tumbuh menjadi anak yang berperilaku ramah dan santun. Setelah menginjak dewasa, Ki Gede Sebayu oleh ayahnya disuwitakan di Keraton Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya sebagai prajurit tamtama, sehingga Ki Gede Sebayu memperoleh pendidikan keprajuritan dan ilmu kanuragan. Ketika Arya Pangiri berkuasa menggantikan Kesultanan Pajang, Ki Gede Sebayu pergi meninggalkan Pajang menuju Desa Sedayu. Ki Gede Sebayu mempunyai dua orang anak, yaitu Raden Mas Hanggawana dan Raden Ayu Roro Gianti Subalaksana.
yang akhirnya menikah dengan Ki Jaduk atau Pangeran Purbaya, putra dari Danang Sutawijaya. Salah satu keturunan Ki Gede Sebayu dari jalur Raden Mas Hanggawana yang terkenal di wilayah Kabupaten Tegal adalah Kiai Haji Mutfi Salim atau biasa disebut dengan Mbah Mutfi, seorang ulama yang mendirikan pondok pesantren di wilayah Babakan, Lebak Siu. Pondok pesantren Babakan tercatat berdiri pada tahun 1916 dan sampai saat ini masih eksis dengan santri yang berjumlah ribuan, baik bertempat di pesantren utama bernama Pondok Pesantren Mahadut Tolabah atau di pesantren cabang milik keturunan Mbah Mutfi seperti Pondok Pesantren Al-Rizki dan lainnya. Ketokohan Ki Gede Sebayu mulai tampak ketika terjadi perang antara Kesultanan Pajang dan Kadipaten Jipang. Ki Gede Sebayu bergabung dengan prajurit Mataram bersama Pangeran Benawa untuk menyingkirkan Aryo Pangiri. Ketika itu Ki Gede Sebayu dengan tombak pendeknya menyerang prajurit Pajang sehingga banyak yang tewas dan akhirnya Aryo Pangiri menyerah dan diusir dari Keraton Pajang. Kemudian Keraton Pajang diserahkan kepada Pangeran Benowo. Setelah selesai pertempuran pada tahun 1587, Ki Gede Sebayu dan pengikutnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke arah barat dan sampai di desa Taji di wilayah Bagelan, disambut oleh Demung Ki Gede Karanglo. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Banyumas di daerah Kadipaten Purbalingga untuk ziarah ke makam ayah Ki Gede Sebayu dan akhirnya sampai di desa Pelawangan, kemudian menyusuri pantai utara ke arah barat dan sampailah di Kaligung yang merupakan padepokan Ki Gede Wonokusumo. Kedatangan Ki Gede Sebayu bersama rombongan yang bermaksud membabat alas membangun masyarakat Tlatah Tegal disambut gembira oleh Ki Gede Wonokusumo. Ki Gede Sebayu mulai menyusun rencana dan strategi untuk melakukan pembangunan, yaitu mengatur penempatan para pengikutnya sesuai dengan keterampilan dan keahlian. Ahli kerajinan dan pertukangan ditempatkan di pusat perniagaan dan perdagangan. Ahli pertanian ditempatkan di daerah pertanian, yaitu dataran rendah dan tinggi. Mencoba membudidayakan pertanian basah atau persawahan irigasi dengan membuat bendungan Kaligung untuk mengairi persawahan penduduk dengan nama Bendungan Wangan Jimat. Selain itu membuat kali Jembangan, kali Bliruk dan kali Wadas yang terletak di Dukuh Kemanglen dengan sebutan Grujugan Curug Mas. Untuk memenuhi kebutuhan rohani, Ki Gede Sebayu membangun masjid dan pondok pesantren di Dukuh Pesantren sebagai tempat kegiatan agama. Disinilah diajarkan cara membaca Al-Quran, pengajian yang mengajarkan kewajiban muslim dalam menjalankan agamanya. Memberikan penamaan terhadap wilayah sesuai dengan kondisi daerah, seperti Danawarih yang berarti memberi air, Selawi berarti tempat berkumpulnya para satria yang berjumlah selawe atau 25, yang dalam perkembangannya menjadi pusat kekuasaan atau Pangreh Praja di Kabupaten Tegal. Para petani dapat memanfaatkan alat-alat pertanian dengan adanya hasil kerajinan pandai besi. Pasar perdagangan semakin ramai karena banyak masyarakat yang memiliki keterampilan pertukangan kayu, menjahit, pembuatan alat dapur dari tembaga, pertukangan emas, dan sebagainya. Taraf hidup masyarakat meningkat dengan didukung pembuatan jalan desa, pembangunan rumah penduduk yang dilakukan secara gotong royong, mengatur keamanan secara bersama-sama. Atas keberhasilannya dalam membangun Tegal, maka pada tahun 1601 Masehi atau pada tahun 1523 Saka, ingkang sinuwun Kanjeng Panembahan Senopati Mataram mengangkat Ki Gede Sebayu sebagai juru demung atau penguasa lokal di Tlatah Tegal dengan pangkat tumenggung setingkat bupati.